Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa menghirup udara segar di dunia ini atas izin Allah, yaitu nikmat-nikmat yang berupa nikmat Islam, iman, ihsan serta panjang umur, yang dimana kita terus tingkatkan takwa dan imanitas kita untuk meraih ridhonya. Salawat serta salam telah limpah curahkan kepada Nabi besar, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan juga kita para pengikutnya. Semoga mendapatkan kelak syafaat di yaumul qiyamah nanti. Materi yang akan dari kami sampaikan yaitu yang berjudul dengan tema nasionalisme menurut Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita pelajari lebih dalam lagi, apa sih nasionalisme itu? Nah, nasionalisme itu yakni suatu paham cinta tanah air atau kita bangga kepada cinta tanah air itu, yang dimana seorang yang dilahirkan di suatu tempat atau suatu daerah, khususnya sih negara. Jadi misalnya sebagai saya adalah warga negara Indonesia, jadi saya harus bangga dan cinta apa yang ada apa-apa di Indonesia ini. Adapun istilah dengan patriotisme, jadi ada nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme itu suatu paham yang dikemukakan oleh orang cinta kepada terhadap negara yang dia tempat lahirkan, suatu paham, atau bisa juga pahamnya itu dengan dia sendiri, jadi berkelompok, ada orang-orang lain yang ngebantu apa yang dia pahami itu dalam nasionalisme itu. Sedangkan patriotisme itu yakni suatu perasaan yang menggebu-gebu, di mana seseorang itu cinta tanah air dan pantang menyerah, berani. Misalnya kayak seseorang pahlawan di masa lalu yang mungkin dia ada teman-temannya yang membantu, tapi ada juga dari sikap dia sendiri itu timbul rasa pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa yang dia cintai. Jadi seperti tadi, suatu ketika ada Rasulullah SAW sangat merindukan Makkah, sehingga turun sebuah ayat yang berkaitan dengan perihal tersebut, yang selanjutnya ditafsirkan oleh para ulama, yakni bahwa ayat tersebut memberikan isyarat bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maka dari itu timbullah cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Di sini saya akan menjelaskan tentang wujud paham kebangsaan nasionalisme. Jadi, dalam Islam mengakui adanya perbedaan umat agama. Perbedaan yang pertama adalah orang-orang Kristen yang disebut sebagai umat komunitas Yesus, dan perbedaan yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang disebut sebagai umat Musa. Dan sebagaimana halnya kaum muslimin yang bentuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan Ibrahim sendiri dinamakan sebagai umat yang patuh kepada Tuhan dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-120 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa
ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakuna minal musyrikin, yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat An-Nahl itu, bahwasannya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan buat kita untuk lebih patuh kepada Allah dan hanif. Mengaitkan Islam dengan kebangsaan dapat dijelaskan dalam dua perspektif. Pertama, dari perspektif pluralisme dalam persatuan. Islam dan nasionalisme mempunyai hubungan positif. Islam mempunyai pengalaman panjang dan bahkan pionir terbentuknya nasionalisme yang melahirkan negara bangsa. Negara Madinah yang didirikan Nabi Muhammad SAW adalah negara bangsa pertama di dunia. Kedua, dari perspektif universalisme. Menurut Mansur, kebangsaan bertentangan dengan Islam sebagai agama universal. Islam tidak membatasi peruntukan bagi wilayah geografis dan etnis tertentu. Namun demikian, Islam tidak menafikan kenyataan bahwa setiap orang mempunyai afiliasi terhadap tanah air tertentu. Maka pepatah yang mengatakan cinta tanah air sebagian dari iman. Di sini untuk melanjutkan presentasi sebelumnya, di slide selanjutnya ada tujuan kebangsaan nasionalisme dalam Islam. Nah, untuk melihat tujuan nasionalisme, maka perlu diperhatikan konsep-konsep yang mendasari paham kebangsaan tersebut. Konsep-konsepnya yaitu seperti unsur kesatuan, persatuan, asal keturunan, bahasa, adat istiadat, sejarah, dan cinta tanah air. Nah, tidak dapat kita pungkiri bahwa Islam menyerukan persatuan dan kesatuan seperti yang dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 52 yang artinya sesungguhnya agama tauhid ini adalah kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Semangat nasionalisme di sini merupakan semangat kelompok manusia yang hendak membangun suatu bangsa yang mandiri, dilandasi satu jiwa dan kesetiakawanan yang besar, mempunyai kehendak untuk bersatu dan terus meningkatkan untuk bersatu dan menciptakan keadilan dan kebersamaan. Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabadikan langsung kepada negara, di mana masyarakatnya dipersatukan karena ras, bangsa, agama, sejarah, dan adat. Jadi berdasarkan penciptaan manusia yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nasionalisme merupakan semangat kelompok manusia yang hendak membangun suatu bangsa yang mandiri dilandasi satu jiwa dan kesetiakawanan yang besar, mencintai tanah air, tidak dilarang agama, yang dilarang adalah mengurus suatu negara atau mengajak orang lain untuk mengurus dengan asal kebangsaan tanpa mengambil aturan Islam. Cukup sampai sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan, terdapat kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.